Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memulai ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ya Tuhan Yesus beribadah online pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh rasakan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang turut campur tangannya Tuhan Yesus mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau memulai ibadah pagi kami pada hari ini Tuhan Yesus hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Dengan apa kan ku balas? Mari katakan Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan.
kasih Yesus. Haleluya Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya janji-Mu tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dari awal pujian, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Yang selalu setia. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kamu terlebih besar.
Bapa di dalam surga, kami hampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena kasih dan karunia-Mu. Kami boleh Tuhan selamatkan bukan karena hasil pekerjaan kami, tetapi pemberian Allah yang luar biasa. Setelah kami memuji-muji Engkau, berkatilah kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat yang kasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Oleh karena anugerah Tuhan saja kita ada sebagaimana kita ada. Saya ingin mengajak sidang jemaat membuka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sebagai awal pembacaan kita pada ibadah pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata pada pagi hari ini bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena pekerjaan kita, bukan oleh karena hasil usaha kita, jerih lelah kita, tetapi kita diselamatkan oleh karena iman percaya kita, dan itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar kembali dari firman Allah tentang diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Keselamatan kekal adalah tujuan akhir dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari hidup sehari-hari. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada juga orang yang percaya bahwa hidup ini hanya sebatas di dunia ini saja, dan setelah kematian tubuh maka hidup manusia itu selesai sudah. Dan ada yang mengatakan, karena itu mari kita makan dan minum, karena besok kita akan mati. Kita bersyukur saudara-saudara, kita bagian dari orang-orang yang percaya dan memiliki kerinduan, cita-cita terakhir dari hidup kita, yaitu mencapai kehidupan kekal. Dan kita bagian dari banyak orang yang ada di dalam dunia ini. Nah, Alkitab mengatakan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan artinya pemberian Allah yang selayaknya manusia tidak layak menerima. Karena kita tidak ada jasa sedikit pun di hadapan Allah. Karena Alkitab mengatakan semua manusia sudah berbuat dosa, dan oleh karena itu upah dosa adalah maut. Pagi hari ini, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saya ingin mengajak kita mengambil satu contoh orang yang mendapat kasih karunia di pemandangan Allah, di hati Allah, sehingga orang itu mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Kita buka bersama-sama dari Kejadian pasal yang ke-6. Kita membaca dari Kejadian pasal yang ke-6, saudara-saudara, dari ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Sehingga pada waktu ada air bah,
melanda seluruh bumi, Tuhan hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan beberapa binatang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dibawa oleh Nuh masuk ke dalam bahteranya. Saudara-saudara, sekalipun Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari, 40 malam, sehingga dunia, bumi dikatakan oleh firman Tuhan dipenuhi dengan air, dan itulah yang disebut dengan air bah. Dan dunia dikuasai oleh air bah itu selama 150 hari atau 5 bulan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang kita masih menggumuli, saudara-saudara, pandemi COVID-19, dan sudah beberapa bulan ini, saudara-saudara, kita menggumuli. Tetapi Nuh juga dimasukkan dalam bahtera Tuhan yang dibuat oleh Nuh sesuai dengan perintah Tuhan selama 5 bulan, 150 hari. Tetapi Nuh kemudian diselamatkan Tuhan. Mengapa Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia Allah sehingga Nuh diselamatkan oleh Tuhan bersama-sama dengan keluarganya? Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 ini, kita bisa mendapatkan dan belajar dari seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang manusia yang sama seperti kita, yang juga makan, minum, istirahat, bekerja, bergerak, saudara-saudara, dan terus belajar kepada Allah, yaitu yang bernama Nuh. Ada 3 hal, saudara-saudara, dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 ini, dikatakan yang pertama, karena Nuh adalah seorang yang benar di antara orang-orang sezamannya. Ini yang pertama. Benar dalam arti Nuh pasti juga berjuang. Nuh berarti belajar, hidup untuk memenuhi standar dari Tuhan. Nuh sama seperti kita, dia belajar terus bagaimana hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya sama seperti Nuh, berjuang terus, memilih, dan sama seperti kita zaman sekarang ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan Nuh didapatkan oleh Tuhan, orang yang hidup benar. Karena Nuh dapat memilih hidup yang sesuai dengan maunya Tuhan. Saya percaya Nuh pun banyak kekurangan seperti kita, tetapi Nuh tidak pernah lepas fokus kepada Allah. Itu sebabnya firman Tuhan dikatakan, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dalam Kejadian 7 ayat yang pertama. Yang kedua dari kehidupan Nuh, yang mendapat kasih karunia Allah, sehingga dia diselamatkan bersama-sama dengan keluarganya, saudara-saudara, yaitu di dalam ayat 9b. Di sana dikatakan Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh tidak terbawa oleh arus, Nuh tidak terseret oleh arus, Nuh tidak hanyut oleh arus. Tentunya arus kehidupan yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Saya teringat 2 hal. Yang pertama adalah dalam bahasa ibu saya mengatakan zaman ini zaman edan. Yen ora edan, ora keduman. Artinya zaman ini zaman gila. Kalau tidak gila, tidak kebagian. Hal yang kedua yang saya ingat adalah ikan mati terbawa arus dan ikan hidup melawan arus. Kita belajar dari Nuh, sehingga Nuh didapatkan oleh Tuhan tidak bercela, karena Nuh hidup tidak terbawa oleh arus, tidak mudah terseret oleh arus, tetapi Nuh memiliki prinsip
saudara-saudara, yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Nuh didapati oleh Allah, dia hidup tidak bercela pada zaman orang-orang hidup bersama Nuh. Yang ketiga, ciri dari kehidupan Nuh sehingga dia mendapat kasih karunia Allah dan dia diselamatkan melalui bahtera yang disuruh oleh Tuhan dibuat oleh Nuh, yaitu Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh membangun pergaulan dengan Allah lewat doa dan pendengaran, sehingga Nuh mampu belajar mengikuti kehendak Tuhan. Sama dengan kita, zaman sekarang ini, kita juga belajar dan belajar terus bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena itu merupakan pergumulan kita terus-menerus. Dan pada akhirnya kita dapatkan di dalam firman Tuhan tadi, akhirnya Nuh diselamatkan oleh Allah dari hukuman air bah. Karena firman Tuhan berkata, Nuh, keluarlah dari bahtera itu dengan engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Allah berjanji tidak akan menghukum lagi dunia dengan air bah seperti saat ini. Kita tidak menemukan air bah yang menutupi seluruh bumi, tetapi banjir itu adalah banjir lokal, tidak seluruh dunia. Tetapi selama masih ada bumi, kata firman Allah, maka tak henti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sidang jemaat yang kami kasihi, bagaimana dengan zaman sekarang ini kita hidup? Kasih karunia apakah masih ada seperti zaman Nuh? Apakah masih berlaku seperti zaman Nuh? Saudara-saudara, sampai hari ini kita percaya bahwa kasih karunia Allah masih berlaku di zaman kita sekarang ini. Tetapi bedanya, saudara-saudara, kasih karunia Allah zaman ini tidak seperti Nuh. Nuh disuruh membuat bahtera bertingkap-tingkap, saudara-saudara. Tetapi hari-hari ini dalam perjanjian baru dikatakan kasih karunia itu ada di dalam bahtera pribadi Yesus Kristus. Saya mengutip dari Yohanes pasal yang ke-16, ayat ke-16 pasal yang ketiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita membandingkan dengan Roma pasal yang ke-3 ayat 23 sampai dengan 25, di sana dikatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga hanya dengan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, mereka diselamatkan dalam iman oleh darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita bersyukur kita bagian dari orang-orang yang memilih Yesus untuk menjadikan juru selamat kita. Dan karena itu, saudara-saudara, kita harus belajar hari ini, masa ini. Prinsip Alkitab sama, karena Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru sama, yaitu satu Allah yang esa, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa. Dan dengan berbagai-bagai cara Allah menyatakan dirinya, sehingga orang-orang bisa percaya kepada Dia. Di dalam kekristenan, saudara-saudara, diajarkan kepada kita, disampaikan kepada kita, bahwa Allah itu telah menyatakan dirinya berinkarnasi di dalam pribadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Seperti Nuh pada zaman itu. Nah, prinsip apa itu, saudara-saudara? Yang pertama, saudara-saudara, yang bisa kita kerjakan masa sekarang ini adalah kita terus percaya kepada Yesus, menerima Yesus dalam hidup kita pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu yang pertama, saudara-saudara. Nuh juga begitu. Nuh diselamatkan oleh Tuhan, mendapat kasih karunia Allah,
karena Nuh percaya kepada Allah. Dia diperintahkan membuat bahtera, Nuh membuat bahtera sesuai dengan perintah Allah. Allah mengatakan kamu masuk. Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Kemudian pintu ditutup Tuhan. Dan 150 hari Nuh berada di dalam bahtera di atas samudra raya yang menutupi seluruh bumi. Kemudian setelah selesai bumi menjadi kering, maka Allah berfirman kepada Nuh, Nuh, keluarlah bersama dengan istrimu dan anak-anakmu serta istri anak-anakmu. Dan kemudian Nuh keluar dan Nuh terselamatkan. Saudara-saudara, di zaman ini kita harus mempunyai prinsip ini, mengembangkan ini. Yang kedua, kita memiliki prinsip hidup untuk tidak menajiskan diri dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya teringat yang namanya Daniel. Daniel itu masih muda ketika dia ditawan di Babel. Lalu Raja Babel mengadakan tes, ujian, karena akan dipilih menjadi orang-orang pilihan di kerajaan Babel. Lalu pemuda-pemuda Ibrani ini diberikan makanan dari meja raja. Apa yang dikatakan oleh Daniel dalam Daniel pasal 1 ayat 8, saudara-saudara? Di sana dikatakan Daniel memiliki prinsip ini. Dia tidak mau menajiskan diri dengan berbagai-bagai makanan yang lezat-lezat, yang notabene bisa meningkatkan daya kemampuan berpikir dan menjadi orang-orang cerdas. Tetapi Daniel orang yang percaya kepada Allah, sama seperti yang namanya Nuh tadi. Maka Daniel mengatakan, aku tidak mau menajiskan diriku. Berikan kepadaku makanan dari daun-daun saja, dari sayur-sayuran saja, dan boleh dites. Sekian lama waktu yang ditentukan oleh raja, maka silahkan aku ikut tes di sana. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka didapatilah kecerdasan Daniel 10 kali lipat dari kecerdasan orang-orang yang diberikan vitamin, yang diberikan makanan dari meja raja. Dan ini terbukti saudara-saudara bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memiliki prinsip hidup, belajar memenuhi kehendak Tuhan, dibela oleh Tuhan luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam zaman ini kita belajar memelihara kekudusan di hadapan Tuhan dengan cara, saudara-saudara, tidak membiarkan, tidak memelihara akar pahit untuk menguasai diri kita dan berusaha terus belajar hidup kudus, menjaga kekudusan di hadapan Allah. Saudara-saudara, Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 dikatakan di sana demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang, dan kejarlah kekudusan. Saudara-saudara, kalau punya akar pahit jangan dipelihara, ya, dipotong, dibuang, supaya kita diberkati Tuhan. Akar pahit bisa menghambat berkat untuk kita. Ya, akar pahit bisa menghambat, sekali lagi saya ulangi, berkat dari Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, zaman ini sama dengan zamannya Nuh. Bedanya sekarang ini kemajuan teknologi luar biasa. Waktu Nuh belum ada. Tetapi prinsip Alkitab tetap sama, karena Allah itu satu, Allah yang esa. Dan kita jangan memelihara akar pahit, saudara-saudara. Nah, prinsip yang berikut, saudara-saudara, membangun hubungan yang erat bergaul dengan Allah. Nuh dan kita sama. Kita belajar tiap-tiap hari harus membangun hubungan bergaul erat dengan Allah. Lewat apa, saudara-saudara? Yaitu lewat
berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam Lukas pasal 8 ayat 1, dalam perumpamaan seorang hakim yang lalim, Yesus mengajarkan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini merupakan contoh perumpamaan. Bagaimana seorang perempuan datang kepada hakim yang awal pertama tidak mau menolong walaupun sudah diketok-ketok pintu, tetapi seorang ibu ini terus mengetok-ketok pintu. Dan seorang hakim ini merasa terganggu, akhirnya mengambil keputusan, ya sudah, supaya nggak mengganggu saya, sudah saya bantu. Dan dia keluar dan ibu ini dibantu. Dan inti daripada perumpamaan itu Yesus mengatakan supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Selalu berdoa, belajar berdoa, belajar berdoa. Ada 3 hal ketika kita berdoa. Ini adalah pelajaran berdoa untuk meminta sesuatu. Jika Allah belum menjawab doa kita, saudara-saudara, maka Allah sebenarnya sedang menambahkan kesabaran kita. Ketika Allah menjawab doa kita, maka Allah sedang menambahkan iman percaya kita. Supaya kita makin kuat, makin yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu menjawab doa kita. Tetapi jika Allah menjawab doa kita tidak sesuai dengan yang kita doakan, yang kita minta, maka Allah sedang memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, itu dilakukan juga oleh Nuh. Saya percaya Nuh juga berdoa. Nuh belajar terus mendengar pimpinan Tuhan. Berdoa setiap waktu dalam roh. Ini beda dengan Lukas pasal 18 ayat 1. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Yudas 1 ayat 20, berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, ini berdoa bukan untuk kebutuhan kita sehari-hari, tetapi ini berdoa bagaimana kita membangun hubungan hati kita dengan hati Allah. Seorang yang berdoa itu ibaratnya seperti pemancar radio. Kalau sekarang banyak TV ya. Dulu waktu sebelum ada banyak TV, radio. Nah, kita mencari gelombang radio, diputar terus. Pemancar ada di Jakarta. Yang menerima siaran itu mungkin ada di Jawa Tengah. Dan ketika suara itu masih bunyi kresek, belum bersih, maka akan dicari terus sampai dengan menemukan suara yang bersih dan jelas. Doa kita ibarat seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan karena itu jangan jemu-jemu kamu berdoa, selalu berdoa, selalu berdoa. Nah, saudara-saudara, berdoalah setiap waktu dalam roh. Kenapa, saudara-saudara? Karena Allah adalah roh. Dan barang siapa menyembah Allah, dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang berikut, bagaimana kita hidup di zaman ini supaya kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Menikmati firman Allah sebagai mana atau roti kehidupan kita sehari-hari. Dalam doanya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, tiap-tiap hari kalau kita membaca firman Allah, maka firman Allah itu sedikit demi sedikit bisa mengingatkan kita, bisa mengoreksi diri kita, dan lambat laun terkikislah mungkin keegoisan kita, mungkin yang tadi saya mengatakan sesuai firman Allah mungkin akar pahit, lalu Roh Kudus menyadarkan kita, firman Allah membimbing kita, dan kemudian kita bisa bersukacita karena kita terlepas dari akar pahit itu, dan kita bisa mengampuni saudara-saudara kita. Jadi saudara-saudara, melalui firman Allah kita bisa dikuduskan hidup kita sehari-hari. Dan ini kita bisa kerjakan
sesuai dengan iman kita. Yang berikut adalah membangun iman pribadi kepada Yesus. Ini berarti kita tidak ikut-ikutan. Ya, membangun iman pribadi kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, carilah pengalaman-pengalaman dengan Yesus, saudara-saudara. Karena Yesus itu hidup, dan dia hidup tidak akan mati lagi. Dan dia bisa kita temui melalui hadiratnya dalam doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, kalau kita pernah berdoa dan merasakan hadirat Tuhan, kita bisa cerita. Tetapi kalau kita berdoanya doa-doa biasa, ya tidak hanya memerlukan kebutuhan-kebutuhan kita, maka kita sebatas doa kita dijawab selesai. Tetapi ada yang tadi mengatakan berdoalah setiap waktu dalam roh. Itu menikmati hadirat Allah. Dan Allah yang roh adanya itu bisa memenuhi kita. Dalam perjanjian lama, Daud itu dipenuhi dengan roh Allah. Setiap orang, hamba-hamba Tuhan, dipenuhi dengan roh Allah. Dan dia menjadi kuat, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita bangun diri kita, iman kita secara pribadi di atas dasar iman yang paling suci. Artinya kita tidak ikut-ikutan. Ya, kita menjadi orang Kristen yang benar. Jangan mengikuti katanya, saudara-saudara. Sekarang ini yang paling berbahaya penyakit itu adalah penyakit katanya. Saya kalau bicara-bicara, bercerita, berbincang-bincang ya tentang kehidupan dengan beberapa orang, saya sampaikan di tempat lain juga, kalau saya ketemu, yang paling bahaya dalam hidup ini adalah katanya. Karena kalau katanya itu faktanya belum tentu ada. Saudara-saudara, maupun itu penyakit, maupun itu seorang pencuri. Misalnya di satu kampung ada pencuri, lalu orang katanya lari ke sana. Katanya, saudara-saudara. Katanya lari ke sana. Katanya. Pencurinya ada di mana? Nah, ini yang sangat membahayakan, saudara-saudara. Karena itu pada hari ini, pagi ini dalam ibadah kita, mari kita terus meningkatkan kualitas iman kita, saudara-saudara. Belajar terus untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kasih karunia Allah masih berlaku sampai hari ini. Karena firman Allah berkata, kasih Allah, kasih setia Allah berlaku untuk beribu-ribu keturunan. Sampai hari ini seringkali saya mengatakan, saya nggak tahu hari ini kita ini hidup dalam zaman berapa ribu keturunan. Saya akhir-akhir ini memang senang nonton olahraga. Ya. Nah, saya tonton saudara-saudara, apalagi tingkat dunia, ini mirip. Dari face-nya, dari wajahnya mirip. Tapi ada yang beda. Beda jauh. Dan kita bisa tahu, oh kalau ini dari negara ini, minimal dekat. Oh kalau ini dari negara ini. Oh ini sekitar ini. Saudara-saudara, nah ini beda-beda. Tetapi diciptakan oleh Allah yang sama. Saya tidak mengerti ada berapa ribu keturunan sekarang ini. Dari generasi dulu. Nah ketika kita sampai hari ini, kita tidak mau belajar, saudara-saudara, mendalami keimanan kita, maka kita mudah terseret oleh arus. Arus yang katanya, kita mudah terseret oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Sehingga saudara-saudara, kasih karunia Allah tidak berlaku untuk kita. Nah oleh sebab itu, mari kita terus belajar untuk hidup benar. Hidup tidak bercela. Dan belajar hidup bergaul erat dengan Allah. Sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati kita semua dan menambahkan iman kita. Supaya kita makin kuat di dalam kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan. Kita menaikkan satu pujian, karena demikian Allah cinta dunia
kemudian kita akan berdoa. Kita menaikkan pujian ini 2 kali. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Zaman Nuh, Allah menyelamatkan Nuh melalui sebuah bahtera yang dibuat dari kayu sesuai perintah Tuhan. Zaman sekarang Allah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena itu saya mengajak sidang jemaat untuk terus meningkatkan kualitas iman kita seperti yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Kalau engkau memerlukan keperluan-keperluan hidupmu, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa, berdoa dan berdoa. Tetapi juga engkau harus berdoa. Kita harus berdoa di dalam roh, membangun komunikasi dengan Allah secara pribadi, mencari pengalaman hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah yang membuat kita kuat di dalam kasih karunia Allah. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami masih diizinkan Tuhan bernafas dan hidup hingga saat ini. Siapakah kami sehingga Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepada kami? Engkau menyediakan keselamatan yang kekal kepada kami. Karena itu bimbinglah kami dalam kami belajar beriman kepadamu ya Yesus. Melalui kuasa Roh-Mu yang kudus yang membimbing kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Sehingga iman kami bertambah kuat dan tambahkan terus iman percaya kami kepadamu. Tuhan, Kau berkati saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini lewat YouTube, ya Tuhan, lewat sosial media Tuhan, yang Tuhan berkatkan di zaman sekarang kami hidup. Kiranya Tuhan memberkati kami, menguatkan kami, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu untuk mendengarkan setiap doa kami, seruan doa kami, dan Engkau selalu memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Engkau berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu, Engkau berkati gereja-gereja-Mu, jemaat-Mu, Engkau berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu akan selesai tepat pada waktunya, khususnya di dalam kami selama ini beberapa bulan ini. Kami menggumuli pandemi COVID-19, kami percaya tepat waktunya Tuhan yang menyingkirkan, Tuhan yang menghalaukan, Tuhan yang mengangkat,
dan Tuhan yang menghancurkan sengat-sengatnya. Karena kami lebih percaya kepada Engkau Allah yang hidup. Engkau tahu pergumulan kami, baik secara pribadi, berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, kiranya Engkau Allah yang kami muliakan dan hanya Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang turunkanlah berkat-Mu atas kami. Berkatilah kami, ya Allah, lindungilah kami dan tolonglah kami. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia-Mu. Arahkanlah wajah-Mu kepada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu. Karena itu biarlah Engkau sendiri yang memberkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, Tuhan, masa depan kami, cita-cita kami dan kerinduan hidup kami yang lebih baik. Engkau memberkati lumbung-lumbung kami, memberkati kesehatan kami, dan memberkati masuk keluar kami dari pintu rumah kami masing-masing dan keluarga kami. Sehingga kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami hari demi hari, sehingga Engkau dimuliakan di dalamnya. Karena itu, mari Engkau turunkan kasih-Mu, ya Bapa, dan kiranya anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari pagi hari ini sampai Maranatha, Engkau datang kedua kali. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin.